Kartini tak hanya sebatas kebaya dan seragam. Kartini adalah upaya perjuangan kesetaraan gender perempuan, khususnya di Indonesia. Itulah sebabnya Ibu Kartini disebut sebagai pendekar kaumnya untuk merdeka. Perjuangan itu tak hanya sekedar klise yang diperingati setiap tanggal 21 April dengan serangkaian pidato ataupun refleksi, tetapi sesudahnya gak ada yang berubah. Gagasan dan pemikiran beliau harus tetap diteruskan dan dibagikan kepada seluruh perempuan Indonesia. Era reformasi telah datang. Manifestasi Kartini yang berdikari telah banyak bermunculan. Dan sekarang telah hadir bersama kita. Seorang wanita, bukan Hawa, bukan Ratna. Beliau sekarang ini adalah realitas dari ibu kita, era Kartini. Bahwa wanita bisa sebanding dengan pria, bahkan dalam mengelola uang negara. Dan inilah wawancara eksklusif bersama Ibu Oza Olavia. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabar Bu? Kabar baik. Kalian gimana? Alhamdulillah. Iya, baik juga Bu. Oke, ya. Nah, di sini kami pengen bahas dulu tentang Kartini nih Bu. Oke. Nah, Kartini ini kan udah dijadikan sebagai pahlawan nasional gitu Bu. Dan hari kelahirannya itu diperingati sebagai hari besar gitu Bu. Nah, menurut Ibu apa sih yang membuat Kartini ini istimewa gitu? Sehingga setiap hari kelahirannya itu harus kita peringati Harus kita gitu. peringati ya. Iya. Padahal banyak pahlawan wanita lain yang juga Nah, berjasa juga untuk iya. negeri ya, tapi nggak sampai Nggak sampai dibuat diperingati satu gitu. hari spesial gitu Bu. Iya. Gitu. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, dia berupaya bagaimana perempuan di masa itu dengan segala kondisi lingkungan yang pada saat itu juga masih kita di zaman penjajahan, ingin memberikan kesempatan yang sama buat perempuan Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Yang lebih dari itu, buah pemikirannya itu dia diskusikan dengan sahabat penanya dari luar negeri. Iya. Sehingga itu yang kita kenal akhirnya pemikiran-pemikirannya yang dibukukan dalam beberapa buku, yang terkenalnya adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Terbitlah terang. Jadi Bu, menurut Ibu bersekolah ataupun memiliki pendidikan itu merupakan hal yang penting nggak Bu untuk wanita? Sebenarnya ini juga salah satu pertanyaan dari teman kita namanya Bang Benny Daniel Site Bu. Oke, kalian terima titipan pertanyaan ini ya? Iya, Bu. Lumayan banyak sih Bu. Just tip Bu. Just Kayaknya tip, banyak Bu. yang penasaran. Jadi kalau kita bicara sejauh mana peranan pendidikan sekarang untuk wanita, ya sangat penting. Karena kondisi saat ini, zaman dulu aja itu penting, apalagi kita bicara zaman sekarang. Bagaimana pengetahuan kita harus terus ditambah, bagaimana wawasan kita harus terus diasah, bagaimana networking kita harus diperluas. Berarti sebenarnya nggak harus melalui sekolah formal ya Bu? Kalau kita lihat ya pendidikan tinggi ya pasti harus melalui sekolah. Melanjutkan pernyataan Ibu tadi yang mengatakan bahwa pendidikan itu penting Bu bagi perempuan, kita sepakat. Nah, kalau boleh kita flashback sedikit Bu, waktu kembali ke zaman Ibu waktu masih memulai di sekolah dasar maupun di sekolah menengah pertama gitu Bu. Nah, di zaman itu masih banyak gak sih Bu anggapan-anggapan orang-orang tua gitu yang menganggap kamu gak usah sekolah tinggi-tinggi lah gitu. Kalau zaman saya mungkin tidak sesulit zamannya Kartini, tapi pada saat itu kita lihat sudah mulai bahwa perempuan sudah bisa bersekolah. Tapi memang masih ada pembedaan nggak perempuan dengan laki-laki zaman itu? Ya masih ada. Misalnya aja kalau ada punya 2 orang anak, ada laki-laki perempuan, mereka misalnya terbatas dari biaya. Kira-kira yang mana yang disekolahkan orang tuanya? Pada zaman saya pasti milihnya yang laki-laki dulu. Tapi kalau di lingkungan kebetulan saya sendiri ya tidak terdampak langsung, tapi lingkungan sekitar saya lihat masih cukup banyak yang memang pada saat itu masih belum mempunyai kesempatan yang sama atau setinggi laki-laki pada saat itu. Sekarang Ibu di Bea Cukai, emang Bea Cukai itu cita-cita Ibu dari kecil emang ya Bu? Oke.
bea cukai cita-cita enggak gitu ya? Iya. Kayaknya dari sama kecil. dengan kalian deh. Kayaknya dulu nggak ada yang cita-cita jadi bea cukai kan? Enggak. Kalau saya juga enggak Enggak sih. kepikiran. Karena nggak tahu Belum bea kenal. cukai. Jadi kalau cita-cita pasti cita-cita kita berbeda-beda kan, berubah-berubah kan. Waktu Iya. kecil pengen jadi apa, udah SMP jadi apa, Iya udah sih. gini pasti ada prosesnya. Nah, kalau ibu dulu kalau cita-cita jadi bea cukai enggak, tapi pernah pengen jadi guru. Kemudian terakhir arahan orang tua biar jadi dokter gitu. Cuman ibu pikir kayaknya ibu kok kurang tertarik jadi dokter. Nah, kemudian kakak ibu punya teman-teman banyak yang sekolah di farmasi dan menyampaikan oh farmasi gini, ibu tertarik oh kayaknya cocok juga nih apoteker tapi yang dekat-dekat juga dengan kedokteran gitu Iya. kan. Ibu menjalani dan memang menarik, pelajaran tentang farmasi menarik dan di akhirnya ibu waktu masih sedang menjalani pendidikan apoteker ada penerimaan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan menerima sarjana farmasi pada saat itu. Nah, ibu diajak ikut waktu itu mendaftarlah dan memang salah satunya penerimanya untuk Direktorat Jenderal Bea Cukai. Waktu awal-awal ibu masuk ke bea cukai nih bu, ibu kan berarti masuk ke dalam sebuah institusi yang kata orang ini semi militer gitu bu, dilatih sama Kopassus, push up, sit up, samapta itu juga kan bu. Nah, Panas-panasan. panas-panasan, makin hitam gitu kan. Gimana sih bu cara ibu mengatasinya waktu awal-awal masuk bea cukai gitu bu, dengan Ya, hal yang oke. semi militer? Pertama kaget juga. Pertama kok masuk bea cukai ini kok ada Kopassus. Aku latihan pertama suruh masuk got gitu kan, suruh bawa senjata, suruh lari, suruh tahu banyak hal. Jadi memang bea cukai itu luar biasa. Banyak pengetahuannya yang teknis, tapi secara fisik juga kita harus disiapkan, secara mental apalagi. Jadi artinya pembelajarannya pasti akan sangat banyak. Jadi kalau pertama tadi ditanyakan kira-kira gimana pendapat ibu pertama di bea cukai dan bagaimana menyesuaikannya, ya itu. Jadi berjalan waktu mau nggak mau kita kan ditempa di pusdiklat. Jadi kita juga harus memahami dari awal bahwa kita adalah salah satu institusi yang semi militer. Iya. Jadi artinya dari awal kita memahami bahwa tugas dan fungsi kita akan sangat menuntut kita untuk kuat secara fisik, secara mental dan juga secara kemampuan teknis. Itu berjalan waktu harus kita pahami dengan baik. Ada titipan pertanyaan dari teman kita Jona bu. Oke. Nah, dia bertanya gimana perasaan atau kesan ibu ketika menjabat sebagai pimpinan yang notabene itu membawai laki-laki gitu bu. Ya kalau kita lihat memang komunitasnya di bea cukai itu dominannya laki-laki, walaupun sekarang kita lihat persentasenya jauh lebih banyak daripada sebelumnya untuk perempuannya. Saya rasa tinggal bagaimana kita memberikan pemahaman dan bagaimana kita bekerja sama dengan baik sehingga pembedaan apakah itu laki-laki perempuan, tua atau muda itu bukan menjadi kendala dalam penyelesaian tugas. Tapi Bu, kalau permasalahan yang Ibu hadapi sendiri atau tantangan-tantangannya gitu Bu, kira-kira bisa dibagikan nggak Bu? Dalam Tantangannya hal memimpin gitu. ya pasti banyak lah ya, setiap tempat itu uniknya bea cukai. Di setiap tempat itu permasalahannya berbeda, itu tantangan-tantangan luar biasa. Kita berhadapan di setiap tempat, kadang-kadang ada yang bersahabat dengan penyelundup, ada berhadapan misalnya dengan orang-orang yang berkeinginan untuk masukkan barang tidak benar, berkeinginan dengan orang yang tidak ingin membayar biaya masuk dan pajak secara benar. Itu yang harus kita upayakan. Masih beberapa pertanyaan dari teman-teman kita bu. Oke. Nah ini dari teman kita Bobby terkait pengaruh emansipasi itu sendiri bu. Jadi kan sekarang udah banyak lah bu pejabat-pejabat di bea cukai ini yang notabene adalah wanita. Nah apa sih bu pengaruh wanita itu sendiri dalam bea cukai, maksudnya yang menjadi pemimpin gitu, pengaruhnya dalam bea cukai gitu? Ya intinya satu, bahwa kesempatan untuk melakukan pekerjaan itu saat ini dengan adanya pengaruh utamaan gender, peran perempuan dan laki-laki itu sama dan sudah semakin lebih baik lagi. Kalau di bea cukai sendiri gimana? Sebenarnya dari dulu sudah ada beberapa yang memang kita dapat penugasan mau perempuan dan laki-laki ada jabatannya, tapi kan mungkin persentasenya yang tidak terlalu banyak.
berkembang waktu kan bertambah. Secara pekerjaan sebenarnya tidak ada pembedaan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, dan menurut saya juga tidak harus dibedakan karena toh bisa dilakukan. Kecuali mungkin penugasan-penugasan khusus ya, yang memang laki-laki perempuan mungkin kalau sekian waktu di kapal patroli mungkin terbatas orangnya. Bukan tidak bisa, tapi memang dengan segala keterbatasan yang ada. Kombinasi itu menjadi sangat bagus kalau dimanfaatkan dengan baik oleh organisasi, sehingga bagaimana tujuan organisasi, kemudian di era kita reformasi birokrasi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai ini itu bisa berjalan beriringan dan memperoleh hasil yang lebih baik. Kemudian ada lagi sih Bu titipan pertanyaannya. Jadi ada yang penasaran juga. Kan kita ini kan Bu udah di dunia kerja. Terkadang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi kadang jadi kayak udah nggak ada semangat lagi gitu Bu. Jadi kita aja yang baru bekerja kurang lebih setahun gitu ya, udah mulai terasa sih Bu. Kira-kira Ibu ada masukan atau pendapat nggak Bu yang bisa menyemangati kita? Oke. Kalau baru 1 tahun saja sudah malas untuk ikut pendidikan, Anda jadi orang yang rugi, ya kan? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pendidikan itu menjadi penting. Tadi sudah disampaikan bahwa pendidikan itu tidak hanya dapat ilmunya saja, dapat wawasannya, dapat networknya, itu menjadi sesuatu kesatuan yang utuh. Karena kalau bagi saya, pendidikan itu adalah investasi. Artinya mungkin kita tidak dapat langsung rasakan manfaatnya pada saat ini, tapi bisa pada saat nanti. Tadi dengan adanya tadi penambahan pengetahuan, penambahan wawasan, penambahan network itu akan berasa sekali nanti. Jadi akan sangat merugi kalau kita tidak menambah wawasan, apalagi Anda hanya dari pendidikan D1, D3 atau satu yang belum. Padahal kan jenjang kesempatan itu di Kementerian Keuangan itu luar biasa. Apalagi masuk dengan usia yang sangat muda. Kalau hanya berhenti di satu di comfort zone, itu Anda nanti bayangkan persaingan ke depan. Saya selalu bilang, setiap generasi itu ada masanya. Setiap generasi punya tantangan yang berbeda di masanya. Tantangan yang ada di generasi dulu, di generasi sekarang, di generasi akan datang itu akan berbeda. Jadi kalau Anda hanya melakukan yang sekarang tanpa ada upaya nanti untuk seperti apa, itu akan jadi penurunan. Jadi harus bagaimana berjuang, bagaimana berupaya untuk melakukan pendidikan baik secara formal dan formal. Tapi pendidikan formal itu menjadi sangat penting kalau kita memang belum menduduki strata pendidikan yang tinggi. Itu perlu sekali. Jadi jangan sampai bilang, males. Males itu kalau nggak dilawan dia akan tetap jadi males. Ya kalau dibilang dulu sekolahnya pendidikannya jadi nggak kepengen sekolah, saya rasa harus diingatkan semua teman-temannya juga, terutama yang milenial ini. Pendidikan itu menjadi penting ya. Jadi manfaatkan waktu. Kalau dibilang habis ya 24 itu juga akan 24 jam itu akan nggak cukup terus. Tapi bagaimana memanage waktu sehingga Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan upaya untuk menambah pengetahuan dan wawasan tadi. Siap Bu. Sama ini Bu, ada satu lagi. Semangat nggak sih mau sekolah? Oh iya. Jadi semangat nggak sih Kak? Jadi ada ini ya, dorongan ya. Dorongan lagi, langsung semangat kita sekolah Kak. Sama ini Bu, ada pertanyaan lagi dari teman kita Anissa Bu. Dia nanya, menurut Ibu wanita Indonesia yang relevan saat ini tuh wanita seperti apa sih Bu yang dibutuhkan di Indonesia ini? Wanita yang dibutuhkan Indonesia saat ini, kualitas wanita Indonesia. Tadi ya kita bilang pendidikan penting. Karena bagaimanapun wanita itu adalah punya peran yang sangat utama. Secara kodrati, perempuanlah yang menjadi pendidik pertama untuk di rumah. Jadi artinya perempuan itu harus cerdas. Karena dia akan melahirkan generasi-generasi yang nanti harus bisa memberikan kemampuan yang bisa menghadapi tantangan ke depan seperti apa. Jadi memang harus wanita yang berpendidikan. Kemudian wanita yang seperti apa? Wanita yang siap untuk dan mandiri menerima tantangan ke depan. Karena kenapa? Karena era sudah berubah, zaman sudah berubah, kondisi sudah berubah. Mungkin pada zaman dulu kita tidak dituntut banyak hal, tapi sekarang kalau kita tidak bisa mandiri, pasti kita akan kalah dengan zaman. Jadi artinya kemampuan yang baik juga menjadi penting.
Kemudian juga bagaimana kita bisa melakukan interaksi sosial dan komunikasi yang baik dengan semua pihak. Nah, itu akan mendukung keseluruhan sehingga pada akhirnya perempuan-perempuan yang ada saat ini bisa menghadapi tantangan zaman saat ini. Intinya bagaimana kita bisa berdaya guna, bermanfaat, baik mungkin untuk lingkungan terkecil, lingkungan sekitar, atau lingkungan yang lebih besar kalau kita di organisasi. Iya Bu. Berarti tadi apapun, satu berpendidikan, dua berdaya mandiri, berdaya guna, yang ketiga interaksi. Iya. Oke, terakhir nih Bu, apa sih pesan Ibu kepada Generasi milenial saat sekarang, ini, Bu. dan khususnya wanita mungkin ya Bu, dalam memperingati Hari Kartini ini Bu? Oke, generasi milenial, generasi Iya. kalian benar gitu ya? Iya, Tua Bu. banget gitu katanya ya. Iya Bu. Jadi ya memang kalau kita lihat generasi milenial khususnya di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, termasuk di Kanwil DJBC Sumatera Utara ini kan cukup banyak. Iya. Harapan saya Anda berada di era yang jauh lebih beruntung daripada generasi sebelumnya. Kenapa? Pada zaman Anda ini, Anda bisa tinggal melakukan kegiatan dengan segala sarana prasarana yang lengkap. Akan sangat berbeda dengan dulu pada zaman-zaman sebelumnya yang secara teknologi, secara sarana, secara kesiapan itu berbeda. Artinya apa? Manfaatkan kondisi yang ada saat ini di tengah semua kesiapannya ada, di tengah kemajuan teknologi yang ada. Bagaimana sebagai generasi milenial Anda bisa berinovasi, berkreasi dalam rangka untuk melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Baik untuk diri sendiri, bagaimana meningkatkan kemampuan, kompetensi diri sendiri, bagaimana kita juga bisa memperbaiki khususnya lingkungan kita untuk jadi lebih baik, dan yang lebih penting lagi karena Anda di Direktorat Jenderal Bea Cukai, bagaimana kita bisa menjadikan bea cukai yang makin baik. Itu PR yang untuk kita semua. Jadi generasi milenial adalah harapan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai. Anda ke depanlah yang akan memimpin Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini, dan di tangan Andalah nanti mau jadi seperti apa Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jadi untuk itu ayo bersama-sama berupaya meningkatkan semua kapasitas kompetensi sebagaimana diarahkan pimpinan. Kita harus mempunyai kemampuan teknis yang baik, kita harus mempunyai kemampuan fisik yang baik, kita harus mempunyai kemampuan mempunyai mental yang baik, sehingga semua yang memang menjadi beban kita, tugas kita bisa kita jalankan dengan baik. Karena dari Anda semua ini nanti kita akan lihat generasi bea cukai ke depan seperti apa. Jadi saya sangat berharap dari Anda semua yang milenial ini nanti akan ada upaya-upaya, dan dengan semangat Kartini ini, Kartini yang zaman dulu saja semangat, masa sekarang yang anak sekarang nggak semangat ya nggak? Iya, Bu. Kartini yang zamannya dia nggak bisa punya apa-apa, dia bisa melahirkan sesuatu yang luar biasa. Maka dari milenial ini akan lahir hal-hal yang jauh lebih baik lagi guna Kementerian Keuangan yang makin baik, dan khususnya Direktorat Jenderal Bea Cukai yang makin baik. Amin. Baik Bu, terima kasih ya Bu untuk penjelasannya, untuk motivasinya kepada kami generasi milenial ini. Betul. Anda generasi milenial harus banyak terus bersemangat. Saya yakin hal-hal seperti ini bagus terus diupayakan untuk inovasi dan kreasi yang lebih baik ya. Iya. Siap Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Yo, Terima kasih, Bu. sama-sama.